Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kemarin sampai fi'il al-muta'addi ila salasati mafa'ila ya. Itu jumlahnya sedikit, yaitu fi'il-fi'il yang dia butuh objeknya sampai 3. Dan sebenarnya kalau kemarin ya, eh, Mas Dwi ngelihat bahwa maf'ul bih 2 dan 3 itu kayak mubtada khobar ya. Jadi maksudnya mungkin dulunya aslinya itu mubtada khobar gitu kan. Jadi araita sa'idan al-amra wadihan. Al-amra wadihan kan kayak al-amru wadihun ya. Jadi sa'idan maf'ul bih 1, amr maf'ul bih 2, kemudian wadihan maf'ul bih 3. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, aqsamul maf'uli bihi. Ya, silakan Mas Dwi. Amul maf'uli bihi. Sorihun. Khairu sorihin. Bacanya gimana nih? Sorry kebagi 2. Oke, sorry dibagi 2. Jadi zahirun, domirun. Khairu sorihin dibagi menjadi 3. Muawwal. Wa awalun bimasdarin Oh, nyambung tadi. ke bawah ya. Muawwalun bimasdarin. Jarun majrurun. Jumlatu muawwalun Jumlatun wa awalun bi bimufradin. mufradin. Ya. Terus domir bagi 2. Domir dibagi menjadi 2, mutasil dan munfasil. Ya, lanjut. Fasarihu az-zahiru Fasorihu az-zahiru nahu fil amr wa'bud. wa budu robbaka. Wa'bud fil amr. Wa bud robbaka. Lanjut. Wa domiru mutasil nahu ada kaulahu. Lanjut. Wa domiru munfasil nahu iyyaka na'budu. Nah, barakallahu fik. Jadi ini pembagian maf'ul bih berdasarkan shorih. Shorih itu ya maksudnya bukan masdar gitu ya. Maksudnya jelas kan, kalau secara bahasa shorih itu artinya jelas. Jadi baik itu yang bentuknya zahir atau domir ya. Shorih ini yang qasimu ila kismaini. Dia terbagi menjadi 2, ya zahirun wa domirun. Zahirun wa domirun. Nah, domirnya yang qasimu ila kismain lagi, itu domir muttasil, ada domir munfasil. Nah, ada nanti ya setelah ini ya goiru sorihin. Ya, goiru sorihin. Goiru sorihin. Itu yang tidak sorih. Itu bisa berupa ini yang qasimu ila salah sati aksamin. Ini kebagi menjadi 3. Muawwalun bimasdarin, jarun majrurun. Jar majrur ya, ini jar majrur itu termasuk yang enggak sorih karena ya ini terdiri dari beberapa kata. Muawwal bimasdar ini jelas karena dia dan nanti ada huruf masdar, terus ada masdar muawwal. Masdar muawwal kan susunan beberapa kata gitu ya, tapi bisa ditakwil ke masdar sorih gitu kan. Kemudian jumlah muawwal, jumlatun muawwalatun bimufradin. Itu kadang maf'ul bihnya itu bentuknya jumlah ya, yang jumlah itu jumlah filiyah maksudnya ini nanti. Jumlah yang bisa ditakwil ke bentuk satu katanya. Nanti kita lihat. Mungkin ini baru. Nah, kita yang sorih dulu. Fasorihu zahir. Fasorihu zahir berarti sorih zahir. Berarti maf'ul bihnya itu
isim zohir gitu kan. Wa'bud rabbaka. Nah, ini rabbaka maf'ul bih mansub rabbaka. Ini bentuknya kan zohir ya. Rob. Wadomirul muttasil kadang maf'ul bih domir tapi bersambung. Nah, ini contohnya hadaka. Hada fiil ka-nya maf'ul bih Allahu fa'il. Jadi semoga Allah memberi hidayah padamu. Hadakallahu. Ini kafnya ini maf'ul bih. Wadomirul munfasil ini domir yang nyambung apa terpisah. Nah, ini biasanya di depan dan biasanya dikasih iya ya. Jadi iya ka na'budu. Iya ka kafnya ini maf'ul bih ya dia maf'ul bih mansub ya munfasil ya karena kafnya nggak nyambung dengan fiil. Na'budu kami menyembah. Jadi hanya ini karena di depan ada iya jadi hanya kepada engkau na'budu. Jadi kafnya ini dia maf'ul bih fi mahalli nasbin domirul munfasil. Lanjut Pak Win. Sekarang yang gairu sharih muawwal muawwalu bi masdarin. Muawalu bimasdarin ba'da harfu masdariyun. Nahwu Ba'da apa? harfin masdariyin. Oh, ini nyambung ya. Ya, mudhaf ilaih berarti. Ba'da harfin masdariyin. Nahwu alimtu annaka mustahidun. Ai ijtahadaka. Wal jumlah Ijtihadaka ya betul. Lanjut. istihada. Istihada apa istihada? Istihadaka betul. Istihada. Wal jumlatu Jumlati kan ba'da jumlah itu apa atau bukan maksudnya ba'da tapi atau kan harfin masdariin wa jumlatil wal jumlatil muawalatin muawalati bi mufradin. Nahwu senangtu tajtahidu ay mujtahidan. Wal jar wal majrur. Nahwu qala fir'aun ya ayyuhal mala'uz. ya malau. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ay ma alimtu ilahan. Nah, mumtaz. Nah, kalau yang selanjutnya ini yang goiru sorih itu ada 3 bisa masdar muawwal atau jar majrur. Nah, yang pertama wal muawwalu bi masdarin ba'da. Jadi kadang diawali dengan masdar setelah atau ini jadinya masdar muawwal ya. Ba'da harfin masdariyin. Ini ada anna. Anna ini kan huruf masdar. Jadi contohnya alim tuh aku mengetahui annaka mujtahidun. Bahwasanya engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ini kan annaka mujtahidun kan bisa ditawil ke masdar soreh. Gimana caranya mujtahidun itu ambil masdarnya istihadun masdarnya. Jadi istihada istahidu istihadun. Kemudian idofahkan kepada isim anna. Itu kafnya. Jadi istihaduka aslinya gitu. Istihaduka. Nah, karena istihaduka ini sebagai maf'ul bih ya, annaka mustahidun maf'ul bih, istihaduka maf'ul bih, jadi dia mansub. Alim tu istihada, mansub fathah ya. Mansub tandanya kelihatan. Alim tu istihadaka. Jadi dia mansubnya kelihatan. Jadi kalau bentuknya dia masdar sorih ya ditakwil, tanda i'rab ketika dia mansubnya itu terlihat, yaitu fathah di dal. Tapi kalau dia masdar muawwal gini annaka mustahidun nggak kelihatan ya. Jadi kita i'rabnya alim tu annanya ya huruf anna ya, kafnya isim anna, mustahidunnya khobar anna, wal jumlatu min annaka mustahidun, dan kalimat nih satu bundel annaka mustahidun fi mahalli nasbin pada posisi nasab sebagai maf'ulun bih. Tapi kalau ditawil ke master sorry kan gampang. Alim tuh istihadaka. Langsung kita bilang istihada maf'ul bih, mansub maf'ulun bih.
Ya, wa alamatun nasbihi al-fathah fi akhirih. Jadi di dalnya fathah. Wa huwa mudhaf dan dia juga mudhaf, kafnya mudhaf ilaih. Jadi kalau masdar sharih lebih kelihatan. Nah, ini yang huruf masdar. Ada yang muawwal bi masdarin ba'dal jumlatil muawwalati bi mufradin. Itu setelah jumlah atau jumlah fi'liyah ini. Zonantu tajtahidu. Zonantu aku menyangka tajtahidu kamu bersungguh-sungguh. Nah, ini ambil saja sama apa namanya isi masdarnya gitu ya. Ini kayak dua fiil bergandengan tapi sebenarnya tajtahid di sini maf'ul bih gitu ya. Zonantu tajtahid. Ini mungkin yang baru ya. Yang sedikit beda ya. Zonantu tajtahid. Aku menyangka tajtahid. Kamu bersungguh-sungguh. Tapi ini bisa ditakwil ke mujtahidan. Ya, jadi zonantu ya zonantu tajtahidu itu jadi zonantu mujtahidan. Jadi fiil bisa jadi maf'ul bih gitu. Nah, sebenarnya bukan. Jadi sebenarnya jumlah kan kalau gini kan muawwal bimasdarin ba'da harfin masdariyin. Jadi muawwal masdar muawwal. Kalau ini kan yang biasa ya, kita udah pernah sering ketemu. Jadi masdar muawwalnya itu kan segini kan, apa namanya? Segini nih, anaka mustahidun. Lah, tapi kalau yang nomor 2 itu jumlah al muawwalat wa al jumlati wal jumlati al muawwalati, jumlah yang diawali gitu ya. Bi mufradin dengan kata mufrad. Maksudnya ini satu kata. Yaitu ini, tu-nya ini. Jadi kan sebentar. Zonantu tastahidu. Eh ya boleh lah. Tadi kalau Pak Win bilang maf'ul bihnya fi'il, tapi bukan fi'il sih sebenarnya dia jumlah fi'liyah gitu ya. Jumlah fi'liyah. Jadi kalau zonantu kan itu sudah fi'il fa'il ya. Zona, kemudian domir ta'nya saya, zonantu, tajtahidunya ini dia jumlah fi'liyah kan. Di situ ada anta sebenarnya. Ada anta, kemudian ada fi'il tajtahid ya. Nah, cuman di takwil itu menjadi mujtahidan. Zonantu tajtahidu. Ini memang sedikit rancus ya. Nanti kita coba lihat. Soalnya aku menyangka, tapi takwilnya itu mustahidan ya. Zonantu mustahidan. Aku menyangka siapa yang ini ya. Kalau kayak gini kan siapa yang bersungguh-sungguh gitu ya. Kebayang nggak? Maksudnya kan kalau di sini Iya, ada anta gitu. Kalau di sini kan nggak kelihatan antanya gitu. Ya nggak? iya betul. Zonantu mustahidan. Coba kita intip ke ini ya. Ke maf'ul bih berarti ya. Contoh yang lain sebenarnya. Coba Jamil Durus dulu. Jamil Durus. Jadinya nggak ini ya. Bingung itu contohnya. Maf'ul bih. Mas Regi udah sehat ini Mas Regi? Alhamdulillah udah Ustaz. Istri yang kemarin ya, yang kalau nggak salah Iya. udah lama. Ya, ini sih agak lama recovery-nya sih. Watul asma. Oh ini. Fi'il tasrif mustarak. Fa'il ma lata khobar. Kok kayak kurang ya?
Jami Durus tuh berapa jilid sih? 3 jilid ya? Kok kayak kurang pembahasannya. Jadi ada juz 3 jangan-jangan. Coba kalau di Dalil Salik coba. Taukid, atau sifat musyabbahah. Af'al tafdil atau taruh. Maf'ul mutlak. Tadi. Oke, nantilah kita cari lagi ya. Kita skip dulu ya. Belum ketemu nih. Ini maf'ul bih jawaz kaifata fil lazim. Ya, nanti kita lihat lagi. Kayaknya di jilid 3, kayaknya ada jilid 3-nya Jami Durus. Sudah PDF-nya itu yang cuman 2 jilid. Oke, lanjut. Nah, kalau ini nanti di skip nih ya. Ini memang rada beda sendiri sini yang ini bagian ini. Cuman tadi sepemahaman anak tajtahidnya ini, tapi dia takwilnya mujtahidan ya. Harusnya kan istihaduka juga jadinya kalau dia masdar ya. Mungkin nanti kita lihat. Sanantu mujtahidan. Nah, kemudian wal jaru wal majrur. Nah, kalau ini jar majrur. Ini di surat Al-Qasas ya. Ayat 38, qala fir'aunu, dan berkata Fir'aun, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar kaumku, ya kan? Ma'alim tuh aku tidak mengetahui lakum, ya, bagi kalian min ilahin. Nah, ini maf'ul bihnya nih. Min ilahin, bukan ya, tapi maf'ul bihnya itu adalah jar majrur min ilahin. Ini juga bisa di di i'rabnya min huruf jar, ilahinnya isim majrur, tapi ilahnya ini selain dia majrurun lafzan, majrur secara lafaz, dia mansubun mahalan. Karena nggak bisa langsung ma'alim tulakum ilahan. Ya mungkin bisa, tapi di Al-Quran min ilahin. Jadi ada minnya. Jadi ilahin ini majrurun lafzan, majrur secara lafaz, mansubun mahalan. Dia mansub secara posisi. Ya. Mansub secara posisi. Jadi min ilahin goiri, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, ya, maksudnya ma'alim tuh ilahan. Nah, ini kan. Jadi kalau minnya dihilangin jadinya dia mansubnya terlihat. Ma'alim tuh ilahan. Nah, ma'alim tuh ilahan. Ya, silakan. Mas, Jadi ya silakan. ilahan ini pengganti min ilahin kan ya? Bukan? Atau lakum min ilahin goiri itu diganti menjadi ilahan? Sebenarnya kalau minnya dibuang aja sih Pak, sebenarnya. Jadi pengganti ya sebenarnya bukan. Nah, ini Kak A5 itu harus dicek kalau dia itu sebenarnya per wajib atau dia tuh menjadi mutaadi itu dengan bantuan huruf jar atau enggak, atau kadang memang fiil itu ada yang dua-duanya. Kadang ada yang dia pakai gitu ya, huruf jar, setelahnya itu maf'ul bihnya, ada yang bisa langsung. Nah, kalau A5 kan misalnya A5 ada nggak contoh yang langsung A5 terus dia maf'ul bih, coba di Al-Quran ada nggak ya? Nah, ini makanya harus dicek. A5 ini fiilnya itu muta'addi binafsihi kemarin ya, atau bigoirihi, atau kadang dia dua-duanya. Kan kemarin muta'addi itu kan ada yang ada muta'addin bigoirihi, jadi dia mah harus pakai huruf jar.
Ada yang muta'adin binafsihi. Nah, nanti alima ini dia masuk yang mana gitu. Kalau dia memang perlu, ya maka dia harus ada huruf jarnya. Ya, ya ada huruf jarnya. Kalau alima saja sih mungkin ini ya. Kalau alama dia bisa langsung, tapi kalau alima anallah harusnya dia bisa ya. Dia harusnya alima itu dia bisa langsung. Tapi seringnya kalau di Al-Qur'an ketemunya ini apa namanya setelahnya tuh masdar ma'awal. Misalnya alimallahu annakum gitu. Jadi ada maf'ul bihnya itu rata-rata itu masdar muawwal. Bukan kalau ini kan satu kata nih, gitu kan. Alima ilahan, alim tuh ilahan, ini satu kata. Kalau di Al-Qur'an alima itu langsung ketemu maf'ul bihnya tanpa ada huruf jar, bantuan gitu ya. Tapi dia dia biasanya maf'ul bihnya masdar muawwal. Contohnya alimallahu annakum satadzukurunahunna gitu ya. Alimallahu annakum gitu. Jadi annakum dan seterusnya itu jadi maf'ul bih. Nah, jadi sebenarnya bisa. Makanya ma alim tuh ilahan. Sebenarnya bisa aja ma alim tuh ilahan. Cuman kalau mungkin ya kalau yang maf'ul bihnya berupa mufrad gitu ya, bukan masdar muawwal, itu di Al-Qur'an datang dalam bentuk ada huruf jarnya gitu ya. Ada huruf bantunya. Seperti itu. Jadi artinya sama sih, atas sama bawah. Jadi lakum itu sebagai apa? Oh, kalau lakum dia jar majrur ini aja. Jadi sebenarnya ma alim tu min ilahin lakum. Jar majrur muta'alliq saja dengan jumlah fi'liyah. Ma alim tu ilahan lakum. Gitu. Nggak ada, dia hanya terkait saja. Ya, syukran. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan Mas Regi. Ahkamul maf'uli bih. Kamul maf'ulun bih. Innahu tahbib. Yajibu nasbuhu. Innahu yajibu nasbu nahu wala tatabi'u Khutuwatish. khutuwati syaitan. Ini apa nih yang kedua ya? Ya, Innahu asani innahu ya yabu apa nih ya yajuzu boleh. oh ya juzu Hasfuhu lidalilin. lidalilin nahu hal ra'aitu khalila. Naam ra'aitu ma Mawadda'aka rabbuka. wadda'aka rabbuka wa ma qala ai qolaka. Ya, ai qolaka ya. Ai qolaka. Asalis Innahu apa tadi ya hasfu yajuzu innahu yajuzu hasfu fi'lihi. Innahu yajuzu hasfu fi'lihi lidalil nahu maza anzala rabbukum qalu khairan. Iya. Udah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Sebelum dibahas, Anda bahas dulu ya yang tadi ya. Jadi benar. Jamil Durus ini Anda lupa satu lagi. Ini PDF-nya itu Al-Juz'us Salis. Anda mau bahas yang tadi ya. Nanti sebelum yang ini nih tadi. Jadi ini tuh confirm nih kurang nih. Takwilannya itu kurang.
Salah dia. Apa bukan mustahidan, ini di Muyassar 3 kelewat kali, tipe. Jadi ini kan dia nyontek banget Jami'ud Durus ya. Ini dia adanya di jilid 3 ya. Karena ini PDF-nya kurang 1. Dia ada di awal-awal nih ya. Jadi tadi kita refresh sedikit, tadi yang belum kebahas itu adalah maf'ul bih yang ghairu sharih, jumlatun muawwalun bimufradin yang contohnya zonantu tajtahid ini. Nah, di sini penjelasannya ini kan lagi ngomong aksamul maf'ul bih di Jami'ud Durus halaman 6. Ya kan maf'ul bih ada kebagi dua, ada sharih ghairu sharih, yang sharih kebagi dua, ada yang zahir, ada yang domir. Yang ghairu sharih ada 3, salah satu aksamin. Pertama muawwalun bimasdarin ba'da harfin masdariyin, itu tadi ya. Contohnya juga sama persis, alim tu annaka mujtahidun. Eh, ini kalau kita lihat i'rabnya nih, alim tu annaka mujtahidun 2 ya. Annaka mujtahidun, ya kan? Alim tu annaka mujtahidun. Annaka mujtahidun muawwalun bimasdarin. Dia masdar muawwal, mansubun maf'ulun bih. Dia mansub, dia sebagai maf'ul bih nih, annaka mujtahidun, dia sebundel li alim tu, ya, bagi fiil alim tu. Wa ta'wilu, dan ta'wil dari annaka mujtahidun itu alim tu ijtihadaka. Ini sama ya, kayak di Muyassar 3. Nah, contoh yang ketiga ini juga ngambil dari Jami'ud Durus, ini Muyassar 3. Wa jumlatun muawwalatun bimufradin. Yaitu kadangkala maf'ul bih itu jenisnya kayak begini. Dia itu jumlah fi'liyah yang diawali dengan mufrad. Contohnya zonantu tajtahidu gitu kan. Nah, ini baru jelas di sini di apa i'rabnya. Ah ini nih, kurang kaf afwan. Zonantuka tajtahidu. Makanya tadi ada salah, tambahin tuh. Ini salah nih. Zonantuka ini ada kaknya nih di sini nih. Cetakan antum ada kafnya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, Nah, Ustaz. iya itu salah kafnya. Makanya di sini coba anda lihat cetakan yang lama. Ini ada kafnya nggak ya? Eh, iya, di cetakan lama ada yang yang bukan kompilasi ya. Ini kan anda nge-scan dari kompilasi ya. Cetakan yang lama, yang cetakan 1 jilid itu, zonan tuka tajtahidu. Ini baru anak pas nih. Apa enggak paham kalau ini? Zonan tuka tajtahidu. Jadi ada kafnya di sini. Zonan tuka tajtahidu yang benar kalimatnya. Maksudnya, jadi kalau zonan tuka tajtahidu clear. Aku menyangka kaf bahwasanya engkau gitu kan tajtahidu adalah orang yang bersungguh-sungguh gitu. Makanya itu contohnya aneh. Nah, di sini kan gimana? Itu kalau dengan adanya tajtahidu kan depannya sudah mengatakan antai, itu tetap perlu K-nya. Eh tetap perlu karena sebenarnya di apa namanya karena ini sih, karena fiilnya zona di sini yang pertama. Zonan tuka tajtahidu. Nah, ini sebenarnya yang Anda mau jelasin nanti ngirobnya itu eh, pernah ini kan ya kita pernah bahas yang sadda masada itu nggak sih? Pernah kan ya? Sadda Pernah. sadda masada itu ya pernah ya. Nah, ini ngirobnya nanti begitu sih sebenarnya. Tapi kalau pertanyaan tadi kalau di sini tajtahid perlu ada k, kalau zonan tu tajtahidu eh kalau kafnya nggak ada gitu ya, misalnya kafnya nggak Iya. ada ya. Zonan tuka, zonan zonan tuh tajtahid gitu misalnya ya. Tanpa k. Zonan itu kan butuh maf'ul 2, Ustaz. Nah iya iya itu maksudnya Anda mau bawa ke sana, cuman kalau kafnya hilang jadinya anggapannya misalnya dia fiil atau jumlah misalnya. Nggak bisa karena ya itu karena
Zona itu dia butuh kepada dua maf'ul. Kayak misalnya yang standar itu kan contohnya zonan tu alian mujtahidan gitu kan. Contoh yang standar itu kan zona itu kan ini fi'il muta'addi yang butuh pada dua objek. Ya, fi'il muta'addi yang butuh kepada dua objek. Ya kan contoh di Muyasar 1 itu kan zona ini kan. Ya. Nah ini zonantu ini contoh standar kan begini. Zonantu alian gonian. Maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Nah sekarang bayangin yang tadi, contoh yang tadi ya. Zonantuka tajtahid. Zonantuka tajtahid. Karena memang ya itu dia selain zona itu fiil yang butuh dua objek, tapi maf'ul bih 1, maf'ul bih 2-nya itu harus mubtada khobar gitu. Makanya kalau zonantuka tajtahid, zonantunya dibuang kan jadinya anta tajtahid gitu kan. Jadi kalau zonanya dibuang itu kudu jadi mubtada khobar. Jadi nggak bisa sebenarnya. Jadi anta tajtahidu kan kalau zonanya dibuang. Tersisa dua maf'ulnya tapi dua maf'ulnya itu dia bisa dibikin mubtada khobar. Jadi anta tajtahid. Jadi harus ada kaf di sini sebenarnya. Harus ada kaf gitu ya. Jadi maksud dua objek itu tidak harus dua objek yang berbeda ya. Kalau ini kan dia juga gitu maksudnya. Oh iya memang karena dua maf'ul makanya beda ya maf'ul bih bahasa Indonesia sama bahasa Arab ya. Jadi kalau maf'ul bih bahasa Arab itu ya memang pendekatannya tuh objek gitu ya. Tapi sebenarnya tuh ya beginilah misalnya kalau maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 itu mubtada khobar kan jadi keterkaitan aliyun goniun. Kalau yang dua-duanya berbeda mungkin yang sebelahnya yang dia tuh dua-duanya beda. Zonan tuh alian. Aku menyangka Ali. Terus kayak masih nanggung kan kalau nggak diterusin gitu. Zonan tuh alian gonian. Jadi dia memang ya pendekatan lah. Kadang kita menjelaskannya objek ya. Objek itu kan bayangannya kan di bahasa Indonesia tuh kan benda gitu yang beda-beda gitu kan. Nah itu rada-rada beda soal kalau maf'ul bih itu. Ya jadi nggak mesti dia tuh kalau dia kan dia lagi kan benar anta sama saya itu dia lagi kayak gitu benar. Bisa. Kalau gonian kan memang rada beda lah gitu ya. Iya. Ya, sih ya satu ini tapi satu kan sifatnya gitu. Ya. Kalau ini kan ya orang yang sama gitu. Khobarnya sebenarnya anta Betul. mubtada ini khobar Jadi, beritanya. jadi secara tata bahasa aja berarti ya maksudnya. Iya betul. Ya itulah kalau di sedikit beda logika bahasanya di bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, Nah tadi balik lagi ke jami durus ya. Nah di sini kan zonan tuka tajtahidu gitu kan. Nah al-kafu berarti kan ini kaf di sini ya. Zonan tuka tajtahidu kaf di situ dia kafnya ini maf'ulun zonantul awal. Nah, jadi kaf di sini dia maf'ul bi 1 ya maf'ul bi 1 dari zona. Wal jumlatu tajtahidu ya fi mahallin nasbin maf'uluhu sani ya. Sedangkan tajtahid ini fi mahalli nasbin karena dia jumlah kan, jumlah fi'liyah pada posisi nasab sebagai maf'ul bih duanya zonantu gitu. Nah, ketika ditakwil ya jadinya begini, zonantuka mustahidan. Zonantuka mustahidan. Jadi kafnya tuh ada. Jadi yang berubah itu hanya tajtahidnya ini jadi mustahidan. Makanya kalau nggak ada kafnya jadi aneh kalau zonantu mustahidan saja kan. Siapa yang bersungguh-sungguh gitu kan. Zonantuka mustahidan. Seperti itu. Paham ya? Jadi ada yang kurang jadinya bingung. Oke, balik lagi tadi yang Mas Regi ya. Insyaallah jadi ini ada yang kurang. satu lagi Kawan itu
domir yang mengikutinya harus yang mutasil, nggak bisa pakai munfasil. Misalnya zonantu anta mujtahidan gitu. Enggak, karena dia ada di belakang. Kalau di belakang fiil pasti mutasil nempel. Oh, harus Heeh. mutasil. Ya, itu. Karena apalagi habis domir lagi kan. Tuhnya ya, karena dia domir yang jadi setelah fiil terus dia maf'ul bih dia nempel. Misalnya nak buduka gitu kan. Nggak bisa nak buduka atau nak budu anta. Oh, type. Nah, Ustaz. Hmm. Nah, kita bahas yang tadi ya, ahkam maf'ul bih. Tadi kan aksam, pembagian. Kalau ini sekarang ahkamul maf'ul bih. Yaitu ya, innahu yajibu nasbuhu. Pertama wajib nasab. Kita tahu gitu ya. Wala tattabi'u khutuwati. Khutuwati dia kan jama muannas salim, mansubnya dengan tanda kasroh. Jadi dia mansub nih. La tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati asyaitani, langkah-langkah setan. Ya. Kemudian yang kedua, innahu yajuzu hasfuhu lidalilin. Bahwasanya boleh menghapus maf'ul bih, ya. Jadi boleh menghapus maf'ul bih lidalilin kalau ada petunjuk. Ya, kalau ada petunjuk untuk menghapus maf'ul bihnya. Misal pertanyaan nih, hal ra'aita khalilan, ya, apakah kamu melihat khalilan, si Khalil? Naam, iya, ra'aitu, aku melihat. Nah, jadi ini nggak ada khalilnya lagi gitu ya. Jadi khalilnya dibuang karena memang dalilnya itu adalah pertanyaan ini gitu ya. Hal ra'aita khalilan, apakah engkau melihat si Khalil? Naam ra'aita, tidak, nggak perlu panjang-panjang, naam ra'aita khalilan lagi karena si Khalilnya boleh dibuang karena ada dalil yaitu pertanyaan. Sama juga ini kan di surat Ad-Duha ya. Ya, ma wadda'aka ya, rabbuka wa ma qala. Ya, ma wadda'aka, ma itu tidak, wadda'a itu artinya meninggalkan. Ma wadda'aka. Jadi wadda'a ini fa'ilnya huwa ya, huwanya kembali ke Allah. Ma wadda'aka, dan Allah maksudnya fa'ilnya kembali, fa'il ini rabbuka, afwan. Ma wadda'aka rabbuka, dan Rob kamu, maksudnya Rob Nabi Muhammad SAW, ma tidak wada'aka, yaitu meninggalkan engkau. Jadi Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Wa-nya waw atof, ma kola. Kola itu artinya benci. Jadi Robmu, ya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, dan Tuhanmu tidak membenci engkau, gitu kan. Tapi kafnya itu nggak ada, jadi nggak disebut mawadda'aka rabbuka wa maqalaka gitu kan. Tapi kafnya itu dibuang karena ada dalil yaitu kalimat sebelumnya. Jadi harusnya begini, mawadda'aka rabbuka wa maqalaka rabbuka gitu kan. Harusnya begitu. Cuman dipersingkat ya, bahkan kafnya dibuang ya, maf'ul bihnya sama robbukanya juga nggak perlu disebut lagi kan, wa maqalaka rabbuka gitu. Ini kalau di tafsir tuh dibahas karena kan kalau yang dengar ini Nabi Muhammad SAW itu kan sedihnya bukan main ya. Maksudnya ini kan asbab nuzulnya juga surat Ad-Duha itu karena ini juga kan, karena diejek kalau nggak salah, apa namanya, mana itu malaikat nggak turun-turun gitu ya. Mungkin kamu dilupain gitu kan, akhirnya turun mawadda'aka, dan Allah tidak meninggalkan atau Rabbmu tidak meninggalkan engkau ya. Dan apa namanya, mendengar
meskipun ada kalimat negatif ya, ada ma gitu ya, maksudnya kan jadi penafian, tetap aja Nabi mendengar kata wadda'aka rabbuka itu sedih juga gitu kan. Rob meninggalkan engkau gitu. Makanya di sini di kalimat kedua tuh nggak usah dipertegas lagi wa makolaka gitu, karena kola ini kan bencian. Meskipun ada maknya tapi mendengar kola gitu ya, itu Nabi juga cukup sedih gitu ya. Jadi ini tata bahasa yang halus gitu ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, dia tuh halus tata bahasanya. Nah, kemudian yang ketiga innahu yajuzu hasfu fi'lihi. Nah, ini kebalikan. Kalau tadi yang dihapus maf'ul bih, ini boleh menghapus fi'ilnya li dalilin. Contohnya madza anzala rabbukum. Madza anzala rabbukum. Apa yang Rabb kalian turunkan. Qalu mereka berkata khaira. Kan nggak diucapkan qalu anzala khaira. Tapi langsung maf'ul bihnya saja. Qalu khairan. Jadi fi'il anzalanya nggak disebut lagi. Ya, tidak disebut lagi. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya ini yang nomor 2 tadi Ustaz. Itu kan karena ya juz, berarti yang pertanyaan hal ro'aita kholilan boleh juga ya dijawab Boleh, na'am aituhu gitu ya. boleh. Iya benar, karena ya juz. Karena dia nggak ini. Ya boleh, karena berarti boleh dilengkapi, boleh enggak. Nah, Anda mau share ini tadi ya, bahas zona, mumpung lagi ingat ya. Ini soalnya contoh yang Anda ingat banget nih, sada masada tadi ya. Udah kelihatan ini, lafzi. Kelihatan Ustaz. Ya, nah, jadi ini contoh, Anda mau ngasih tahu yang zona tadi ya. Kalau tadi kan clear ya, zonan tuka mujtahidan. Maf'ul bi satunya mana? Maf'ul bi satunya itu kaf, maf'ul bi duanya itu tajtahidu gitu kan. Zonan tuka tajtahidu. Itu clear mana maf'ul bi satu, mana maf'ul bi dua. Nah, di Al-Qur'an ada nih, misalnya di surat Al-Haqqah ayat 20. Ini sebenarnya contoh ini Anda ingat ada di Al-Mumti ya, Syarah Jurumiyah ya. Al-Mumti fi syarhi al-Ajurumiyah. Nah, itu di bab zona itu. Di catatan kaki. Nah, ini di sini ya. Al-Haqqah coba. Ini sesungguhnya aku zonantu. Ya, ini zonantu. Kalau kita berhenti sampai sini, maka kan gampang nih. Ininya inna ya, inna nih, inna, kemudian ya mutakalimnya kan ini sebelum kita ini ya, sebelum kita nyontek ke irobnya ya, kita coba irob sendiri dulu. Ininya kan, ini kan inna, iya-nya kan berarti isim inna, ya. Kemudian khobar innanya mana? Khobar innanya fiil, jumlah fi'liyah, zonantu, gitu kan? Aslinya kalau ininya di bang tuh jadinya ana zonantu gitu. Ana zonantu, ana mubtada, zonantu khobar. Clear kalau yang bagian depan. Tapi ternyata ini si zonantu ini kan harus juga dia kita irob ya di dalamnya ini. Jadi kalau tadi kan inna terus ada ya mutakalim isim inna zonantu ke belakang ini jadi khobar inna. Nah, cuman di zonantunya ini kalau kita irob kita kan harus mencari mana dia maf'ul bih satu, mana maf'ul bih duanya. Gitu kan? Betul kan? Kayak tadi. Nah, ini zonantu ini kan fiil fa'il. Fiil sama fa'ilnya. Maf'ul bi satu duanya belum ketemu, nggak ada di sini, nggak ada di zonantu. Nah, maf'ul bi satu, maf'ul bi duanya ya harus kita cari dari kalimat setelahnya. Ternyata kalimat setelahnya tuh bentuknya masdar muawwal lagi. Ya, masdar muawwal lagi. Beda kalau tadi yang contoh di Muyasar itu kan langsung kaf sama tajtahid, langsung mubtada sama khobar itu sebenarnya. Kafnya mubtada, tajtahidunya jumlah fi'liyahnya itu khobar. Jadi maf'ul bi satunya clear kaf, maf'ul bi duanya itu dia jelas juga yaitu si tajtahid gitu kan. Nah, kalau ini ketemunya langsung bundel lagi ani mulakin gitu ya. Ini kan masdar muawwal ya, anak ditambah
ya mutakalimnya ini isim anna, ya. Mulakinnya khobar anna. Jadi ini sepaket masdar muawwal. Tapi iya, jadi dia tuh ini masdar muawwal kan dihitungannya satu. Ini kan masdar muawwal ini hitungannya kan satu kata. Karena bisa ditakwil ke apa? Ke masdar sorih gitu kan. Kalau kita lihat artinya juga sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya gitu ya. Bahwa sesungguhnya aku akan mulakin bertemu. Ya, aku akan ya lako ya bertemu hisabiah, hisab terhadap diriku. Ya, ini sepaket lah. Mulakin hisabiah ini sepaket. Nah, kalau model-model begini kita nggak bakal ketemu maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Kalau cuma satu kata belakangnya, ini kan hitungannya dianggap satu kata. Jadi nggak ketemu dua benda gitu ya, dua maf'ul. Makanya nanti ngirobnya itu salah satu pilihannya, nggak tahu ada pilihan yang lain apa enggak. Ani mulakin hisabiah ini kan ditreat satu kata, ditreat satu bagian gitu kan, satu bundel. Nah, karena ditawil pun jadinya masdar sorih kan itu juga hitungannya satu satu kata gitu kan. Nah, ini biasanya di i'rab sadda masadda maf'ulain. Sadda masadda maf'ulain. Dia tuh ya dia tuh kayak jadi kalau di sini digambarin ada maf'ul bih 1 maf'ul bih 2, ini tuh satu animulakin tuh dia nimpa dua-duanya gitu. Nimpa dianggap terpenuhi lah. Maf'ul bih 1 maf'ul bih 2-nya itu terpenuhi. Sadda masadda. Istilahnya itu sadda masadda maf'ulain. Ya, jadi dia dianggap ya udah maf'ul 1 maf'ul bih 2-nya itu terwakili dengan si animulakin ini gitu. Jadi nggak usah dicari-cari lagi. Itu bahasa sadda masada. Kalau nggak salah kita pernah bahas juga ya di mana gitu karena sadda masada itu nggak mesti maf'ulain ya. Sadda masadal khobar ya. Kalau nggak salah khobar waktu itu kita bahas sadda masada apa gitu ya. Jadi dia apa namanya i'rab itu sadda masada. Al-Haqqah ayat 20. Coba kita lihat. Al-Haqqah surat keberapa tadi? Surat 69. 69 ayat 20. Ulum i'rab muyassar. Nah, ini. Ani kan tadi sama ya. Ini huruf nasab, mula ani huruf nasab ya isimnya ya. Ya isim anna, mulakin khobar anna, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah, masih ngomongin mulakin ya. Karena mulakin ini khobar kan, khobar marfu kan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah alal ya'il mahdhufah lil tiqai sakinain. Panjang juga. Ini harusnya kan kita nggak baca animulakun tapi animulakin karena aslinya itu al-mulaki gitu kan. Ini isim apa? Isim mankus, isim mankus. Isim mankus kalau alif lamnya dibuang jadi mulakin. Aslinya itu al-mulaki. Kalau alif lamnya dibuang jadi mulakin. Al-muta'addi kalau alif lamnya dibuang jadi muta'addin gitu kan. Nah, ini di sini wal jumlatu anna ya wal jumlatu anna ya sadat masadda maf'ulai zonna ya. Jadi jadi jumlah ani mulakin hisabiah itu ya sampai atau ani mulakin saja sampai situ dia sadat masaddal khobar, dia menutupi tempatnya dua maf'ulnya zonna, maf'ulai zonna ya, maf'ul zonna. Nah, itu. Nah, ini kan i'rab yang jarang gitu ya, i'rab yang jarang. Nah, jadi karena nggak bakal ketemu maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 di kalimat ini. Ya, kurang lebih itu. Ya. Ustaz, apa itu maf'ul B2-nya bukannya hisabiahnya? Hisabiah apa? Hisabiahnya. Maf'ul keduanya bukannya hisabiahnya? Tadi kelihatannya kayaknya. Coba ya, kita lihat. Nah, itu bawahnya bukannya maf'ul bi dari malakin, malak. Oh, ini hisabiah maf'ulun bih li mulakin. Nah, jadi itu bukannya maf'ul saninya ya? Bukan. Ini Anda baca lagi ya.
Hisabiyah kan tadi kan aku dan apa namanya maknanya sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku menemui. Nah, ini kan satu kata ya. Hisabiyah itu sebenarnya hisabi gitu kan. Hisab diriku. Nah, ini maf'ul bih lagi ternyata, tapi bagi mulakin. Ya, bagi mulakin bukan bagi zonantu. Kenapa bagi mulakin? Ah, ini kompleks ya. Jadi mulakin ini kan dia isim apa? Isim maf'ul ya. Isim fa'il. Isim fa'il yang beramal seperti amal fiilnya. Yang beramal seperti amal fiilnya, jadi langsung dia ketemu objeknya. Menemui kan? Bahasanya tadi terjemahnya menemui. Itu dari kata lako ya. Isim fa'ilnya mulakin. Al-mulaqi. Nah, itu isim fa'ilnya beramal seperti amal fiilnya. Jadi dia hisabiyahnya ini objeknya. Ya. Doli annahu ismul fa'il. Karena mulakin ini isim fa'il. Walia, sedangkan ya di sini itu mudhof ilaih. Sedangkan haknya di sini hasaktah namanya. Hasaktah itu kayak di bahasa Indonesia juga suka keluar kan hak itu misalnya ini ini aja ya, ini aja. Terus kan aja. Tapi kadang suka ada haknya itu disebut hasaktah tuh. Di bahasa Indonesia juga ada. Pergi ke sana, harusnya kan ke sana gitu kan, ke sana ya ada haknya. Itu hasaktah. Ini sama juga hisabiyah. Hisabiyah tapi ada haknya nama hak saktahnya di bahasa Indonesia juga ada hak saktah. Nah, jadi hisabiyah ini maf'ul bih buat mulakin bukan zonantu. Di zonantu nggak ada maf'ul bih 2, nggak ada maf'ul bih 1 2. Jadi maf'ul bih 1 2-nya itu ketutup ya sadat masaddal ketutup sama animulakin. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Lubab coba. Itu sih yang anak satu-satunya contoh yang anak inget ya. Kalau zonantu dua maf'ul bihnya nggak ketemu, ya bisa jadi kayak gitu. Apa bisa jadi dia tuh sadat masadal. Nah, barakallahu fik. Kan sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di Rabu depan. Berarti berhenti sampai ahkam maf'ul bih. Nanti kita lanjut lagi hukmu takdimil maf'ul bih. Hukum mengedepankan maf'ul bih dan mengakhirkannya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Wa iyyakum barakallahu fiik.